tiba-tiba kayak diapers tuh mahal banget ya Sya gitu kan. Kayak baju tuh harus dibeli ya tiap 3-4 bulan. Nah ketika kita nggak kelola keuangan di titik itu, pasti akan ada masa adaptasi yang bikin keuangan kita tuh agak berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ipot, ketemu lagi di Hijrah Talk episode 8 bersama saya Sasha. Nah kali ini menarik banget nih Sobat Ipot, apalagi buat momi-momi, kayaknya bakal relate banget. Dan buat yang belum berkeluarga, yang belum jadi momi, masih single pun gak masalah, nyimak aja. Karena sooner or later kita bakal jadi ibu rumah tangga, kita bakal berkeluarga. Dan topiknya bakal relate banget buat teman-teman semua yang momi-momi. Jadi saksikan terus sampai akhir. Nah hari ini aku gak sendiri, aku bakal ditemenin sama momi cantik sekaligus Certified Financial Planner, yaitu Kak Anissa Steviani. Hai Kak Anissa. Halo Sasha dan Sobat Ipot semuanya. Hai, apa kabar nih Kak? Kita ngobrol dulu. Aku alhamdulillah. Kamu apa kabar Sya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Kak Anissa, sebelum kita mulai nih ya, kayaknya bisa dong di-share dulu Kak Anissa selama ini kesibukannya apa aja nih di tengah ketidakjelasan pandemi ini Kak? Pandeminya udah 2 tahun Sya, kamu masih gak jelas nih hidup Gak jelas hidup. Aku sih 2 tahun ini full di rumah aja, Okay. karena juga di awal tahun kemarin aku resign dari pekerjaan gitu. aku. Okay. Jadi udah gak ke kantor-kantor lagi dan full sekarang kegiatannya di rumah aja. Isi webinar, Instagram live, bikin konten, sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Nah, di tengah semua kesibukan Kak Anissa dan aku juga lihat di Instagram tuh kayaknya produktif banget gitu ya. Kayak share tentang daily life-nya, parenting, bahkan sampai beauty care juga kayaknya ada semuanya gitu di Instagram Kak Anissa. Aku pengen tanya dong Kak, gimana sih tipsnya Kak Anissa tuh tetap produktif tapi bisa diimbangi dengan me time-nya tuh gimana sih buat seorang ibu? Karena aku sering ya denger kayak influencer-influencer yang udah berkeluarga katanya tuh agak-agak stres lah atau capek gitu berkeluarga sekaligus bekerja. Nah kalau Kak Anissa sendiri gimana nih Kak ngimbanginnya Kak? Oke, jadi kalau kita ngomongin work life balance ya, apalagi sebagai ibu, itu kan orang tuh biasanya mikirin karena kita kerja keras, maka kita harus berbelanja dengan keras gitu. Work hard, play harder gitu kan prinsip Okay. orang-orang. Maka setiap waktu yang dimiliki kalau nggak dipakai buat kerja, dipakai buat main. Jadi kayak sesiang kerja, malam-malam bukannya tidur, nih kita malah nonton drakor sampai pagi. Itu kan umum banget ya, karena kita merasa seharian udah kerja, aku malam-malam mau nonton drakor aja gitu. Jadi aku kerja secukupnya, aku punya jam kerja dan aku gak mau kerja kayak terlalu keras sampai lupa istirahat, sampai kayak aduh capek banget hari ini gak sempat istirahat, gak sempat makan, itu gak boleh. Jadi aku harus lunch tepat waktu, aku harus tidur cukup 8 jam. Jadi ketika kita udah punya batasan-batasan nih, kita udah punya semuanya tuh ada waktu-waktunya, kita gak akan susah lagi untuk ngebagi waktu. Karena ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk kerja. Jadi bukan memaksimalkan waktu seproduktif mungkin, tapi justru gimana caranya biar self care, biar keluarga tetap terurus, biar anak tetap dapat quality time di satu hari yang cuma 24 jam itu. Gitu sih Sya. Oke, jadi ya kita selayaknya orang normal aja, maksudnya kayak kerja ya kerja, saatnya istirahat, tidur ya tidur gitu ya, biar tetap balance lah kehidupannya. Nah Kak, kalau aku kan masih single nih ya, kalau misalkan yang berkeluarga tuh kayaknya kebutuhannya tuh pasti banyak juga ya kayak karena nggak sendiri juga. Nah di semua kebutuhannya tuh kira-kira Kak Anissa apa aja sih kebutuhannya dan cara mengelolanya tuh gimana sih Kak biar yang single-single, calon mami-mami atau mami-mami yang baru berkeluarga gitu bisa niru lah tipsnya dari Kak Anissa. Oke, jadi sekarang kita ngomongin uang ya. Yap. Nah ketika kita berkeluarga nih, misalnya kamu nikah nih Sya pertama kali, kamu kan kerja, abis itu suami kamu juga kerja. Itu adalah kesempatan kamu investasi paling besar. Kenapa? Karena 2 orang bekerja, tinggal di satu rumah, dapurnya satu. Terus biasanya kalau pengantin baru nikah tuh kayak masak-masak ya kan, kayak baru punya dapur bersama. Kayak semangat. Iya semangat gitu. Jatuhnya tuh emang bisa lebih irit banget dan bisa jadi kayak mungkin semua gaji kamu bisa ditabung gitu, semua gaji kamu bisa diinvestasikan. Nah beda ceritanya ketika udah punya anak nih. Ketika anak ini muncul, banyak keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak datang dari si anak, tapi datang dari orang tuanya. Jadi kayak
lucu ya beli sepatu padahal cuman 2 bulan kepake gitu. Lucu ya beli mainan, lucu ya kita tuh pakai pakai pemikiran demi anak, buat anak. Hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu keluar, tapi karena kita mikirin ini demi anak jadinya keluar gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu tuh nggak terduga sebenarnya. Jadi dulu tuh aku sempat marah karena aku nggak tahu ya kalau punya anak ternyata semua uangku akan bisa jadi habis untuk anakku gitu. Jadi tiba-tiba ada biaya masuk daycare karena dulu nggak pandemi dan anakku full di daycare karena aku nggak mau pakai neni, aku nggak punya ART di rumah. Tiba-tiba kayak diapers tuh mahal banget ya Sya gitu kan. Kayak baju tuh harus dibeli ya tiap 3-4 bulan. Nah ketika kita nggak kelola keuangan di titik itu pasti akan ada masa adaptasi yang bikin keuangan kita tuh agak berantakan. Jadi kalau aku beruntung karena saat hamil aku belajar kelola uang. Sehingga pas anaknya keluar tuh kayak keuangan aku memang goyang tapi aku udah tahu nih ini gak lama lagi akan stabil. Aku udah tahu gimana cara menstabilkannya karena suka gak suka punya anak itu pengeluarannya gede banget ya. Kalau memang kita mau punya anak yang berkualitas secara pendidikan atau kesehatan itu tuh gak ditanggung pemerintah sayangnya gitu. Jadi vaksin aja tuh kan bayar sendiri dan nggak murah gitu harganya. Satu kali vaksin yang nggak di cover pemerintah tuh bisa 1 juta, bisa 1,5 juta. Pendidikan juga sama. Ketika kita mau anak sekolah di tempat yang sesuai dengan value keluarga, yang sesuai dengan gaya belajarnya dia, otomatis kita nggak bisa nyekolahin dia di sekolah yang gratis gitu. Jadi ada biaya juga yang harus keluar. Dan lagi sih kalau ngomongin sekolah aku mau pesan aja sih selama kita sebetulnya mampu untuk bayar sekolah swasta, menurut aku kita ini masukin aja anak ke sekolah swasta. Kenapa? Supaya sekolah negeri bisa dipakai kuotanya untuk orang-orang yang beneran tidak mampu gitu. Karena banyak banget loh anak-anak yang mau sekolah tapi nggak bisa sekolah karena sekolahnya nggak ada. Sekolah negeri itu terbatas banget. Jadi kalau mampu yuk kita masukin anak ke sekolah swasta. Oke, jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalkan belum berkeluarga atau baru berkeluarga bisa nyontoh dari Kak Anissa, kayaknya harus disiapin dari sebelum kita punya anak bahkan ya Kak. Karena setelah punya anak tuh kebutuhannya malah jadi membengkak bisa dibilang karena tadi diaper, susu, belum lagi dana pendidikan yang mahal banget Kak. Nah tadi kan Kak Anissa sebutin ada beberapa ya kayak misalkan buat dana pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga juga. Mungkin kebutuhan kita buat ya shopping gitu kayak banyak gitu pos keuangannya. Nah aku pengen nanya Kak Anissa pencatatannya gimana sih? Karena aku sendiri pun kadang suka nyatetin ya tapi kadang tuh kayak loh kok uang aku gak ada, uang aku kemana hilangnya gitu. Padahal dicatat tapi ada aja yang miss gitu. Kalau Kak Anissa gimana nih Kak tipsnya buat para ibu-ibu nih? Jadi salah kaprah paling umumnya adalah kamu nyatat tapi kamu tetap nggak review catatan kamu. Oh, iya kan? Jadi itu kamu cuma nyatet aja, habis itu bulan depannya dicatat lagi tapi nggak dilihat. Nih sebenarnya uangnya larinya kemana tuh nggak dilihat gitu. Nah makanya aku selalu bilang sebenarnya kita tuh bukan perlu nyatetnya, tapi kita perlu bikin budgetnya. Oke, gitu. budget. Jadi bukan masalah mencatat apa aja yang keluar, tapi kita harus tahu persis kita tuh pengeluarannya apa aja sih tiap bulan. Kalau rumah tangga tuh kan sebenarnya udah terukur banget ya. Makan, belanja bulanan, bayar listrik, bayar sekolah anak, itu tuh hal-hal yang setiap bulan pasti akan keluar gitu. Nah berapa jumlahnya? Setiap bulan kita bikin budgetnya nih. Setelah kita tahu budgetnya, bulan depannya kita tinggal hidup sesuai budget itu. Sebenarnya pengelolaan keuangan tuh sesederhana itu sih ya. Jadi misalnya kamu makan siang, kamu bikin budget nih tiap hari makan siang di kantor maksimal sekian. Nah jadi kamu gak usah catat lagi hari ini makan siang berapa, gak usah catat lagi. Asal kamu beli makan siangnya sesuai budget itu gitu kan. Begitu juga dengan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya nih. Bensin berapa, belanja bulanan berapa, termasuk lifestyle yang tadi kamu mention. Termasuk belanja tuh berapa sih kalau misalnya jatah belanja bulan ini udah habis tapi ada Harbolnas gitu ya. Ada Harbolnas dan kayak menggoda kita untuk beli-beli segala macam. Ya gak usah dibeli, kan sadar diri kalau budgetnya emang udah gak ada, udah habis. Jadi poin pentingnya adalah bikin budgetnya, abis itu di review ya kayak siapa tahu ternyata membludak gitu. Berarti kan next month harus diperbaiki gitu ya kayak. Oke, nah kalau misalkan ngomongin duit kayak tadi tuh penting banget gitu ya. Bahkan sesimpel pencatatan pun penting gitu kalau masalah uang kayak sensitif lah ya kayak kalau ngomongin duit. Nah tapi kayaknya tuh banyak momi-momi mungkin nih di luar sana ataupun siapapun banyak yang kurang melek finansial nih Kak. Kayak ya udahlah keluarin aja duit, nggak peduli sama pemasukan pengeluaran kayak jalan aja gitu. Nah menurut Kak Anissa sepenting apa sih perencanaan keuangan atau melek finansial buat seorang ibu rumah tangga yang bisa dibilang menteri keuangannya keluarga gitu kan ya kayak biasanya. Sepenting apa sih Kak dan
dan pengaruhnya tuh gimana sih setelah kita melek finansial buat keadaan keuangan keluarga kita nantinya Kak? Jadi yang selalu orang lupakan, nggak selalu ya, kebanyakan orang lupakan adalah kita merasa kita hanya hidup di hari ini gitu. Ya. Di masa depan kita pasti punya uang yang lebih banyak untuk bisa menghidupi kita di masa depan. Amin. Padahal dari mana kita dapat uang lebih banyak itu di masa depan kalau di masa kini nggak kita kumpulkan gitu kan. Jadi kita di masa depan adalah orang yang sama loh dengan diri kita sekarang. Kalau kita nggak mengubah diri kita sekarang, di masa depan juga kita nggak akan berubah. Itu dulu yang pertama. Oke. Kebanyakan di antara kita punya masalah finansial itu kan ujung-ujungnya karena menghidupi orang tua, menghidupi mertua, sementara anak juga 3 gitu ya. Jadi tanggungannya sangat-sangat banyak. Dan juga di balik kegagalan financial planning orang tua gitu ya, kita kan bilang aduh gara-gara orang tua gak financial planning nih aku jadi sandwich generation misalnya, jadi pengeluaranku banyak. Padahal ya wajar gak sih kalau orang tua zaman dulu memang gak bisa kelola uang karena gak ada akses informasi untuk belajarnya gitu. Sementara kalau kita sekarang kan aksesnya di mana-mana, bisa denger podcast, bisa nonton YouTube, bahkan nonton Instagram live aja tuh bisa banget gitu ya belajar pengelolaan keuangan. Jadi kenapa harus bisa pengelolaan keuangan itu? Pertama karena suatu hari kita akan pensiun. Gak ada orang yang udah kayak kakek gitu ya, nenek-nenek terus kayak aku masih tetap mau ke kantor karena aku harus bekerja kan. Jangan kan gitu ya Syah. Dulu waktu aku seumuran kamu misalnya aku fresh graduate pertama kali kerja, aku tuh merasa aku akan kerja selamanya, aku suka bekerja, gak mungkin gue pensiun gitu kan. Begitu masuk umur 30, capek banget, boleh gak sih rebahan aja, boleh gak sih pensiun aja gitu. Nah jadi pasti akan ada titik dimana kita lelah bekerja dan ingin pensiun. Nah kalau kita gak ngumpulin uang pensiunnya dari sekarang, siapa yang mau ngumpulin? Kalau kita gak nabung dari sekarang, siapa yang nanti akan menghidupi kita di masa depan gitu. Dan satu lagi, yang biasanya orang-orang gak kepikiran adalah bagi-bagi warisan. Jadi kan sering ya orang yang bilang kayak gak apa-apa warisan buat anakku pendidikan aja karena aku gak punya harta gitu. Yakinkah kamu gak punya harta atau kamu gak bisa kelolanya sehingga kamu gak bisa memberikannya gitu kan. Kan sebenarnya enak aja ya kalau kita bisa ngasih anak rumah, ngasih anak modal usaha misalnya. Jadi kehidupan si anak pun akan lebih mudah gitu. Nah itu juga bisa jadi motivasi nih buat ibu-ibu semuanya. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anakku sehingga nanti anakku tidak perlu menghidupi aku saat aku tua. Dan aku bisa ngasih mereka modal yang cukup untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik daripada aku sekarang. Itu sih yang bisa jadi motivasi. Oke Kak, tadi menarik banget nih ngomongin warisan atau dana pensiun. Better kita ngumpulin dari sekarang gitu kan. Kayaknya kalau nabung aja tuh mungkin gak cukup ya Kak. Kita perlu yang namanya investasi gitu. Nah tapi nih Kak, kalau buat parents gitu ya, orang tua atau yang baru berkeluarga, kira-kira ada gak sih Kak hal yang harus kita siapin sebelum kita melakukan investasi, apalagi buat ya tadi bisa dibilang ibu rumah tangga yang kaget baru berkeluarga gitu. Ada gak sih hal yang harus disiapin sebelum kita menyiapkan sebelum kita melakukan investasi gitu? Iya, jadi salah kaprahnya kan kalau sudah investasi maka sudah kelola uang gitu kan. Sebenarnya belum ya kan, kamu sudah investasi belum tentu kamu sudah kelola uang. Apalagi ibu-ibu nih, mami tuh biasanya begitu anaknya lahir langsung kayak ini gue yang harus kuliahin nih gitu, harus nabung uang kuliahnya dari sekarang gitu ya. Jadi langsung mikirinnya tuh dana pendidikan duluan gitu, yang mana adalah investasi. Tapi sebetulnya ada step by step yang harus kamu penuhi dulu sebelum kamu bisa berinvestasi. Yang pertama kamu cek dulu nih penghasilannya cukup apa enggak, karena bisa jadi nggak cukup. Jadi ada orang-orang yang gajinya mungkin hanya UMR lebih dikit tapi dia nggak menghidupi siapa-siapa. Jadi dia ke kantor pakai mobil orang tuanya, diisiin bensin sama orang tuanya, makan malam di rumah orang tuanya gitu ya. Jadi kayak dia bisa nabung sangat-sangat banyak. Tapi ada juga nih orang-orang yang gajinya misalnya sudah 10 kali UMR tapi anaknya 3, habis itu dia menghidupi orang tuanya, menghidupi mertuanya, tanggungannya sangat-sangat banyak sampai nggak bisa investasi. Jadi yang pertama tuh memastikan dulu penghasilan kamu cukup apa enggak. Karena gaji enggak selalu cukup. Kamu merasa gaji kamu enggak cukup bukan berarti kamu enggak bisa kelola uangnya. Belum tentu gitu ya. Yang kedua adalah lunasi utang. Sekarang kan ngutang konsumtif tuh gampang banget ya. Kayak kamu mau delivery makanan aja dikasih pilihan loh. Mau ngutang apa mau bayar langsung nih gitu kan. Nah jadi utang-utang konsumtifnya dilunasi dulu. Ada utang di mana? Ada utang di e-commerce kah? Delivery makanan kemarin ngutang apa enggak, ada utang kartu kredit kah, ada utang pinjaman online kah, karena pinjaman online itu kan bunganya gede banget ya, jadi make sure dilunasi duluan.
Abis itu belum investasi, masih jauh perjalanan kita Masih jauh, sampai ke kirain udah. investasi. belum. Kita make sure dulu siap untuk kondisi darurat. Jadi Oke. kondisi-kondisi yang biasanya bikin kita bilang, aduh apes banget gue bulan ini gitu ya. Iya. Motor masuk bengkel, mobil masuk bengkel, atau tiba-tiba harus pulang kampung misalnya karena ada keluarga yang meninggal, itu kan tiba-tiba keluar uang karena beli tiket apa segala macam. Nah itu kan kondisi darurat. Nah kita make sure punya uang untuk si kondisi darurat itu. Dan kalau udah punya anak, harus banget punya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebetulnya. Karena boncos banget loh anak itu. Mana kan kalau ibu-ibu tuh kan sepanik itu ya. Anaknya demam dibawa ke UGD gitu. Kayak aku waktu anakku kecil tuh, anakku kelilipan, dia matanya berair terus, lalu ke UGD bolak-balik kalau nggak ada asuransi kesehatan tuh akan jadi ngambil uang kamu sangat-sangat banyak. Gitu pun dengan asuransi jiwa Syah. Jadi ini tuh topik yang gak pernah dibicarakan karena dianggap tabu. Dianggap ngomongin meninggal tuh, ngapain sih ngomongin meninggal, orangnya masih hidup gitu kan. Padahal ya dulu waktu aku belum jadi ibu, aku takut mati, aku takut diriku mati gitu ya. Kan kita mikirnya gitu kan, takut mati gitu. Tapi setelah jadi ibu ternyata aku lebih takut kalau suamiku meninggal lebih dulu. Nah, ketakutan itu terjawab dengan asuransi jiwa. Aku beli asuransi jiwa buat suamiku sehingga kalau dia meninggal dunia, aku nggak cuma aku ada beban mental pasti, tapi beban finansialnya tertutupi gitu. Itu konsepnya gitu. Setelah itu baru investasi. Kenapa investasinya baru di nomor 5 nih? Karena kalau kamu investasi duluan, lalu suami kamu meninggal, uang sekolah anak kamu ya kamu pakai buat hidup, ya kan? Atau kamu investasi duluan, kamu nggak punya dana darurat. Ketika ada kondisi darurat, kamu pakai uang sekolah anak kamu juga gitu. Jadinya investasinya nggak tercapai gara-gara itu. Nah mungkin ini juga terjadi sama kamu Syah. Kan sering banget ya orang bilang, udah nabung tapi di akhir bulan kepake lagi betul. gitu ya. Nah mungkin itu karena kamu pertama nggak punya dana darurat. Atau mungkin kamu belum yakin penghasilan kamu cukup. Atau ya itu tadi tiba-tiba sakit nggak punya asuransi jadinya bayar rumah sakit. Nah itulah gunanya atau step by step pengelolaan keuangan sebelum kita mulai berinvestasi. Oke, jadi buat teman-teman, sobat ipot, mami-mami coba di review lagi nih. Kita udah ada belum nih dana darurat, asuransi dan lain-lainnya. Kalau belum ada itu jangan investasi dulu. Tapi nih Kak, tren-tren yang selalu ada gitu kayak misalkan FOMO, orang tuh ngebet banget pengen investasi karena lagi tren ngikutin influencer ini atau dengan rekomendasi temennya gitu kan. Ujung-ujungnya istilahnya mereka pakai uang dapur gitu buat investasi, padahal belum nyiapin dana darurat, asuransi dan lain-lain. Nah, menurut Kak Anissa, pandangannya gimana nih buat orang-orang yang investasi karena FOMO, karena ngebet padahal dia pakainya uang dapur, nggak pakai uang dingin gitu Kak? Gini, sebenarnya investasi pakai uang dingin tuh aku suka agak bingung ya sama definisinya. Betul, jangan pakai uang dapur gitu. Tapi ketika budgeting kamu sudah baik, kamu akan selalu punya pos yang sama untuk diinvestasikan gitu. Nah, kesalahannya adalah ketika kamu invest untuk cari cuan. Ya kan? Tapi temanku cuan banget nih invest di sini, dapatnya 10% misalnya per minggu gitu. Ngapain aku masukin reksadana pasar uang cuman 5% setahun misalnya gitu kan. Jadi memang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Aku cuma mau ngingetin aja sih, kalau mau kaya itu caranya dengan kerja, bukan dengan investasi ya. Bener. Iya, investasi cuma kendaraan yang bisa nganterin kamu ke tempat tujuan. Tapi untuk bisa kaya, ya kamu harus punya modal yang besar dulu nih untuk berinvestasi ini gitu. Jadi jangan harap bisa kaya mendadak hanya karena berinvestasi. Kalau kamu ngarepnya udah kaya mendadak, udah deh kamu tuh udah rawan ketipu sama investasi bodong kan pada akhirnya gitu. Jadi bukan sekedar pakai uang dingin atau bukan, tapi gimana caranya kita pilih produk investasi yang memang sesuai dengan tujuan keuangan kita gitu. Kayak tadi yang pertama dana darurat kan sebenarnya bisa tuh kita taruh di reksadana pasar uang ya. Apalagi kalau di ipot ada produk-produk yang bisa cair dalam 1 hari. Itu benar-benar cocok banget untuk kita taruh reksadana pasar uang kita untuk taruh dana darurat gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai konteks investasi untuk dapat cuan gitu, tapi investasi untuk ngumpulin dana darurat, investasi untuk ngumpulin dana pendidikan, investasi untuk ngumpulin dana pensiun gitu. Nggak perlu mikirin, tapi cuannya cuma segitu ya karena memang bukan mikirin cuan. Tujuannya gitu kan. bukan ke situ gitu. Iya, tujuannya bukan ke situ, tapi biar tujuan kita tercapai. Oke, jadi bener banget sih tadi banyak mindset yang salah. Kayak misalkan investasi cara cepat jadi kaya. Itu tuh yang salah banget ya Kak ya. Harusnya kita ya tadi misalkan buat dana darurat lah, buat dana pendidikan anak gitu. Nah Kak, kalau ngomongin investasi nih, kita kan pasti harus tahu dulu nih produk investasi kira-kira apa sih yang cocok buat kita. Tapi sebelum itu
kita perlu kenali dulu kan profil risiko kita tuh seperti apa gitu. Nah, kalau buat momi-momi yang berkeluarga, yang punya anak, biasanya nih Kak, profil risikonya tuh seperti apa sih? Apakah dia lebih cenderungnya tuh ke agresif atau cenderung justrunya ke konservatif karena dia mungkin ngerasa tanggungannya banyak nih, jadi cari aman aja deh investasinya gitu. Nah, kalau Kak Anissa gimana Kak? Iya, aku juga merasa ya ketika aku belum punya anak dan anakku nggak segede gini gitu ya, aku tuh kayak agresif banget gitu loh. Aku tuh lebih berani naruh uang di saham lebih banyak tuh, aku berani banget gitu. Tapi lama-lama makin anakku besar, makin deket dia kuliah gitu kan, aku tuh makin turun gitu, makin kayaknya terlalu berisiko ya kalau gue naruh uang terlalu banyak di tempat-tempat yang risikonya tinggi. Jadi kayak otomatis alokasi asetnya pun jadi berubah gitu. Semakin anaknya besar, semakin kita pingin sesuatu yang stabil-stabil aja nih, meskipun mungkin returnnya nggak sebesar itu gitu. Nah makanya disesuaikan dulu. Mungkin kalau sekarang kamu isi profil risiko gitu ya, ikutan ngisi-ngisi kuis profil risiko, oh sekarang agresif dan ternyata anaknya masih agak jauh juga nih sekolahnya, nggak apa-apa ya, udah diikutin aja agresifnya. Tapi kalau udah jangka waktunya deket, coba udah dipikir ulang. Kenapa? Apalagi untuk sekolah anak ya, investasinya tuh nggak boleh gagal loh. Maksudnya nggak boleh fail loh. Kalau memang targetnya segitu harus segitu. Kenapa? Karena ketika gagal bisa jadi anaknya harus menunda sekolah, dan itu tuh mengerikan ya buat aku gitu. Masa tiba-tiba nggak jadi sekolah ya, uangnya belum cukup gitu ya. Nggak mungkin Nggak juga. mungkin, apalagi kalau masuk SD gitu. Tahun depan aja deh, waduh tahun depan umurnya udah 8 Udah beda. gitu kan. Nggak mungkin gitu yang namanya nunda sekolah. Makanya aku pribadi kalau untuk tujuan-tujuan keuangan sekolah, jadi anakku sekarang kelas 2 SD, SMP, SMA, kuliah, itu aku taruhnya di tempat yang ya udah deh kepegang gitu ya kasarnya, kayak untungnya mungkin gak segede taruh di saham, tapi aku bisa nabung secara rutin, aku yakin sama hasilnya dan memang secara hitungan harusnya masuk gitu. Kak, kan kita tadi udah tahu ya profil resiko kita tuh seperti apa gitu. Abis itu kan stepnya kita tinggal pilih nih produk investasi yang cocok tuh apa. Nah kalau buat momi-momi nih Kak, biasanya cocoknya nih produk investasi apa sih Kak? Misalkan ya kebutuhannya misalkan dana pendidikan cocoknya apa, dana darurat cocoknya apa, gimana nih Kak menurut Kak Anissa? Oke, jadi untuk pemula banget nih ya, terutama kalau ibu-ibu yang memang tujuan keuangannya juga sebenarnya udah jelas, udah tahu mau kemana. Nah aku selalu menyarankan untuk coba reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini bisa jadi pintu masuk kamu untuk coba mulai investasi. Karena kan banyak banget ya kekhawatiran orang investasi itu ya. Ada yang khawatir uangku nanti hilang kan, nanti tiba-tiba jadi minus kah, apa segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu bisa kita minimalisir dengan coba dulu nih reksadana pasar uang. Orang yang bilang tapi aku awam itu sering banget ya, tapi aku awam gitu, selamanya akan awam kalau kamu gak coba. Dan reksadana pasar uang ini akan jadi hal yang bisa bantu kamu untuk mengenali si reksadana sendiri ini nih. Karena kan bisa dimulai dari nominal kecil gitu ya, udah gitu juga grafiknya cenderung naik, gak kayak reksadana pendapatan tetap atau saham yang naik turun dan bikin nervous. Kalau buat pemula, reksadana pasar uang ini sebenarnya kayak tabungan aja, cuma returnnya lebih besar daripada tabungan gitu. Nah makanya ketika kamu nyoba investasi pertama kali, yaudah coba pilih satu aja reksadana pasar uang. Kamu pilih, udah gitu masukin uangnya secara rutin. Secara rutin ini penting banget ya, soalnya kalau kamu cuma masukin satu kali nanti kayak nggak ada habit nabungnya juga gitu. Sementara membentuk habitnya juga penting gitu. Jadi kalau memang belum punya uang besar, nggak apa-apa kita masukin secara rutin. Misalnya 100.000 aja nih sebulan. 100.000 sebulan selama 6 bulan. Kamu akan lihat, oh ternyata gini ya caranya. Gini cara belinya, gini cara jualnya, gini cara lihat returnnya gitu. Ketika kamu udah yakin, baru kamu bisa ulik lagi nih, oh ternyata kalau reksadana pasar uang buat dana darurat deh, ini karena anakku mau masuk SD 7 tahun lagi, aku mau taruh misalnya di reksadana pendapatan tetap, boleh. Atau misalnya yang buat anakku kuliah, aku mau taruh di reksadana saham, boleh. Nah ketika kita udah tahu caranya dan dimulai dari si reksadana pasar uang, itu akan lebih gampang. Terus pesan aku adalah semuanya dibikin penempatan otomatis aja. Karena kalau gak dibikin otomatis banyak acara tuh nanti ujung-ujungnya ya kan. Kita kayak self-sabotage gitu, kayak nanti aja deh investasinya minggu depan aja deh gitu ditunda terus. Sementara kan sebenarnya zaman sekarang yang namanya investasi itu semudah tinggal ngeset doang, mau berapa tiap bulan ke produk mana aja itu bisa langsung kebeli gitu. Makanya aku selalu menyarankannya gitu, auto debit deh langsung dari rekening kamu ke RDN, abis itu langsung penempatan otomatis ke reksadana sesuai tujuan keuangan kamu.
Oke, jadi buat teman-teman tadi ya udah dikasih tahu nih tipsnya seperti apa, produknya juga yang cocok tuh kira-kira apa. Tadi udah disinggung kan kayak tipsnya ada konsisten, kemudian atau debat. Ada nggak sih Kak tips lainnya nih buat momi-momi buat memilih atau menganalisanya atau selama perjalanan mengelolanya? Karena kan mungkin nggak punya banyak waktu, gitu, kayak tadi belum paham. Tips lainnya ada nggak sih Kak biar kita tuh konsisten gitu buat kita investasi? Sebenarnya kalau konsisten itu udah bukan perkara keuangan ya kan. Banyak hal-hal yang di luar masalah keuangan yang pada akhirnya sangat-sangat mempengaruhi kamu rajin investasi apa enggak, konsisten apa enggak gitu. Nah kalau kamu belum konsisten dan gampang banget kayaknya kegoda gitu ya. Kegoda Harbolnas lah, kegoda Yeah. beli. Ada temen beli tas baru, ih lucu aku mau juga Pengen. gitu. Kegoda hal-hal kayak gitu, kamu resapi dulu deh kenapa ya kok aku sangat gampang mengeluarkan uang. Padahal aku tahu persis bahwa uang ini harus dikumpulkan untuk masa depan gitu. Karena banyak nih faktor yang bikin kamu menganggap diri kamu boros. Padahal belum tentu kamu boros. Ya pertama kayak misalnya kamu baru melahirkan, kamu sedang adaptasi jadi ibu. Rasanya tuh gak nyaman banget gitu, badan salah-salah mulu, kayak ASI juga ribet apa segala macam. Ujungnya kamu belanja. Ujung-ujungnya kayak ngeluarin uang terus, pokoknya membuat diri ini tuh ngerasa nyaman karena sedang beradaptasi jadi ibu. Atau kamu mungkin lagi melarikan diri, lagi aduh di kantor deadline lagi banyak banget nih, kerjaan lagi banyak banget, nggak kelar-kelar apa segala macam, ujung-ujungnya jajan. Jajan lagi di kantor udah jajan sore nongkrong sama temen jajan lagi gitu kan. Kamu melarikan diri dari apa nih? Dari kerjaan kantor kah, dari masalah di rumah kah, dari orang tua kah gitu. Terus mungkin kamu juga lagi apa lagi ya? FOMO misalnya karena akhir tahun semua orang liburan, aku mau juga gitu kan. Kenapa kamu kayak gitu? Atau yang paling banyak kejadian adalah kamu ada dendam masa lalu sama uang. Nah ini rasanya kayak apaan sih dendam gitu ya. Iya aku jadi tapi kayak apa nih gitu. Iya tapi kayak sebenarnya tuh banyak kejadian. Misalnya kamu anak bungsu, kamu seumur hidup pakai baju bekas kakak kamu, mainan bekas kakak kamu, buku sekolah bekas kakak kamu. Begitu kamu punya uang sendiri, aku mau semuanya baru. Aku maunya semuanya aku beli. Iya karena aku gak mau lagi nih pakai bekas-bekas lagi gitu. Nah jadinya kamu kayak merasa diri kamu boros. Padahal kamu mungkin ada dendam yang ingin kamu tunaikan dari masa lalu gitu. Aku cuma mau ngingetin aja masa lalu kamu tuh sudah berlalu dan gak perlu kamu lunaskan dendamnya sekarang gitu. Kamu yang sekarang berbeda dengan kamu yang dulu. Sehingga gak perlu lagi tuh kamu bayar-bayar hal-hal yang kamu inginkan di masa lalu dengan sesuatu di masa kini. Gitu. Jadi kompleks ya Sya. Banyak banget nih yang harus kita resapi dulu sebelum kita memutuskan diri apa kita boros. Kenapa ya kita gak konsisten. Banyak faktornya. Menarik banget tuh tadi apalagi tentang dendam. Aku baru nyadar oh iya benar juga ya gitu. Nah selanjutnya nih Kak. Tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang perencanaan keuangan buat momi-momi gitu. Apalagi tadi tentang dana pendidikan anak. Kayaknya tuh penting banget. Karena takutnya kayak tadi masa kita nunda pendidikan anak gak mungkin gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih tips Kak Anissa buat kita merencanakan atau menyiapkan dana pendidikan anak. Karena mungkin banyak orang tua yang belum mikirin hal kesana karena ya masih lama masih berapa tahun lagi gitu. Kalau Kak Anissa sendiri kayak gimana Kak? Iya jadi kesannya tuh lama ya. Jadi aku juga baru tahu ya ketika aku hamil. Hey ini anak 7 tahun lagi masuk SD loh gitu. Punya anak tuh deadline-nya tuh pasti banget. Jadi ketika hamil 7 tahun lagi dia masuk SD. Setelah itu 6 tahun kemudian dia akan masuk SMP. 3 tahun kemudian dia akan masuk SMA. 3 tahun kemudian dia akan kuliah gitu. Jadi ada timeline hidup yang gak bisa kita tunda. Begitu kita hamil gitu kan. Makanya sebisa mungkin disiapin. Karena kalau enggak kaget. 2 tahun lagi nih anak SD uangnya belum kekumpul gitu. Sok kaget padahal enggak kaget tuh. Udah karena tahu. pas dari hamil lu harusnya udah tahu tuh dia akan masuk SD gitu kan. Iya. Jadi jangan suka lala kaget nih apalagi kalau anaknya lebih dari 1 kan. Ketika lebih dari 1 akan ada kayak ini ya bersinggungan ya. Yang satu masuk SD 2 tahun lagi adanya masuk SD gitu. Nah harus disiapinnya kayak gitu. Tapi kan berat banget ya. Banyak lah harus disiapin. Apalagi kalau di Jakarta TK aja tuh bisa belasan juta gitu ya. SD bisa puluhan juta. SMP, SMA, kuliah tuh kok biayanya banyak banget. Gimana sih cara kita kumpulinnya? Kita bagi 2 deh. Jadi waktu kamu hamil kamu kumpulinnya buat TK, SD sama kuliah. Kenapa pertimbangannya itu? Karena TK, SD paling dekat dan kuliah paling mahal.
hitungannya itu dulu. Jadi kita nabung di 3 pos. TK SD digabung aja, kuliah udah mulai. Karena kuliah kalau dikumpulinnya selama 18 tahun ringan banget. Aku yakin akan lebih sedikit daripada budget delivery makanan kalian 1 bulan. Percaya. Jadi misalnya contoh, anaknya baru lahir, sekarang kuliah di ITB itu butuh 80 juta gitu ya, teknik, fakultas teknik misalnya. Dengan inflasi pakai data 2020 3,8% untuk dana pendidikan 18 tahun lagi akan jadi 157 juta ya. Nah 157 juta dikumpulin dalam 3 tahun kalau anaknya masuk SMA ya berat dong ya kan, mendadak harus ngumpulin segitu. Tapi kalau ngumpulinnya selama 18 tahun itu kayaknya kalau kita pakai reksadana saham cuman akan 400 atau 500 ribu sebulan gitu. Karena kita punya horizon waktu yang panjang. Nah makanya TK, SD, kuliah. Begitu anaknya masuk SD, kita jadi ganti nih. Tadi yang budgetnya buat TK dan SD, budgetnya kita pindahin ke SMP dan SMA. Sehingga kita punya waktu yang sama nih. Buat TK, SD kita nabung 6 tahun. Buat SMP, SMA kita nabung 6 tahun juga gitu. Jadi kita bagi 2. Jangan sampai kita kayak semuanya bisa-bisa nih buat SD. Aku maunya SD yang paling bagus. Pokoknya SD-nya yang sesuai value keluarga. Anak didengar apa segala macam. Tapi kita lupa ngumpulin buat kuliah gitu. SD-nya udah keren banget. Pas kuliah kayak loyo nih. Karena uangnya kurang gitu kan. Capek juga gitu ya. Karena ngumpulinnya gak disiapin. Makanya suka ibu-ibu tuh suka dibilang lebay. Ya lebay banget sih anaknya bayi udah ngumpulin buat kuliah gitu. Ya karena biar ringan justru karena waktunya panjang. Sekali lagi kita tuh selalu menganggap diri kita di masa depan adalah orang yang lebih baik. Selalu kita nganggap 5 tahun lagi pasti penghasilanku bisa nih 10 kali lipat. Sebentar, belum tentu belum tentu ibu-ibu di masa depan kita kayak bisa lebih sukses daripada diri kita di hari ini. Makanya kita lakuin apa yang kita bisa lakukan dulu di hari ini. Kalau memang di masa depan lebih sukses, bisa nabung lebih banyak, ya bagus. Tandanya mau penghasilannya lebih tinggi pun ya nabungnya kan segitu terus kan, udah mulai nih si 500 ribu buat kuliahnya. Tapi kalaupun di masa depan kita tidak lebih baik, ya kita juga masih bisa melanjutkan dengan hidup yang hari ini gitu. Wah, aku beneran kayak wow, ternyata sepenting itu ya menyiapkan dana pendidikan, dana darurat. Karena ya mau gak mau atau insya Allah pasti kita pengen punya anak dan harus disiapin dari sekarang. Bahkan aku pernah dengar belum nikah pun ada yang udah nyiapin dana pendidikan anak gitu. Belum lagi kalau misalkan dari hamil gak apa-apa gitu. Karena bener kata Kak Anissa tadi, banyak yang masih lama, dia masih 7 tahun lagi. Padahal sebanyak itu gitu yang harus kita siapkan ya. Menarik banget obrolannya tadi tentang dana darurat dan lain-lain. Sebelumnya kita bahas tentang perencanaan keuangan, investasi dan lain-lain. Banyak banget insight yang bisa kita dapat ya kan momi-momi, gimana udah mulai terbuka, udah mulai menyiapkan dana darurat dan dana pendidikan dari sekarang. Siapin dari sekarang juga. Dan yang buat masih single gak masalah, pikirin aja dulu, resapi, nanti praktekin pas udah berkeluarga gitu ya kayak. Nah Kak Anissa, gak kerasa udah lama banget kita ngobrol-ngobrol. Banyak yang kita bahas juga. Mungkin ada satu closing statement nih Kak, buat teman-teman, buat momi-momi yang udah nonton, biar semakin tergerak buat memperbaiki perencanaan keuangannya nih Kak. Iya, jadi setiap kita abis dengar atau abis ikut webinar atau abis dapet ilmu soal financial planning, yang terpenting harus dilakukan adalah prakteknya. Karena seringkali kita tuh berakhir di teori. Oh aku udah tahu nih teorinya, tapi kayaknya nggak sekarang, nanti lagi aja deh gitu kan. Itu kan self sabotage juga gitu. Kita mensabotase diri kita sendiri atas hal yang kita sudah tahu tapi tidak mau kita praktekkan. Biasanya karena kita ngerasa nanti takut nggak bisa belanja lagi, nanti takut hidupnya lebih susah gitu. Padahal lebih baik kan kita latihan nih, hidup sekarang kan gak susah banget ya. Gak ada loh yang larang kamu belanja meskipun kamu sudah kelola keuangan, asalkan belanjanya sesuai budget. Oke, keren banget nih Kak Anissa. Terima kasih banyak. Dan buat momi-momi dan calon momi nih yang udah nonton dari tadi, semoga gak cuma teori, abis ini dipraktekin, diresapi, kita mikir gitu ya ke depan mau seperti apa. Nah makasih banyak Kak Anissa udah sharing bareng Sobat iPod. Semoga Sobat iPod juga bermanfaat ya setelah nonton video ini dan jadi semakin semangat gitu buat memperbaikinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning, happy investing.